Selamat malam, selamat datang kembali pada acara Open House Virtual SIMT ITS yang kelima. Bapak Ibu sekalian, senang sekali dan berbahagia sekali bisa bertemu Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang luar biasa tentunya karena meluangkan waktunya, meluangkan istirahatnya mungkin, meluangkan pekerjaannya untuk bisa bergabung mengikuti pada Open House Virtual pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Robi Pradana dari SIMT ITS akan menemani Bapak Ibu selama beberapa saat ke depan. Bapak Ibu sekalian, pada episode kelima ini tentunya kita akan ada guest lecture dari PT Pertamina Power Indonesia yang nantinya akan menyampaikan tentang energy transition is must, green and sustainable resources are the ultimate solution. Bapak Ibu sekalian, pada episode kelima ini masih seperti episode keempat kemarin, kita akan juga ada penjelasan mengenai program MIST, Magister Inovasi Sistem dan Teknologi dari SIMT ITS. Adapun dengan bidang keahlian di dalamnya mengenai energi terbarukan, startup teknologi, teknologi geothermal, dan mitigasi risiko bencana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, Bapak Ibu dapat mengaktifkan video menggunakan virtual background yang telah kami siapkan, serta tak lupa untuk dapat mengisi link absensi dan juga memastikan sinyal Bapak Ibu lancar untuk dapat menerima materi atau menerima diskusi pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa para pimpinan SIMT ITS dan beberapa undangan yang hadir pada pertemuan hari ini. Pertama, yang terhormat Bapak Dekan SIMT ITS, Prof. Inyoman Pujawan, PhD, yang kami hormati Wakil Dekan SIMT ITS, Bapak R. Haryo Dwito Armono, PhD, yang kami hormati Ketua Program Studi Pascasarjana Inovasi Sistem dan Teknologi, Bapak A. Bagus Dinariana Dwi Putranta, PhD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pasca Sarjana Manajemen dan Teknologi, Bapak Jerry Dwi Trojoyo Purnomo, PhD. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Manajemen dan Teknologi, Ibu Gita Widi Bawika, SST MMT. Yang kami hormati Kepala Bagian SIMT ITS, Bapak Agus Dwi Purwo Lastono. Kemudian yang kami hormati Bapak Ardila Johan Erdiansyah selaku narasumber pada malam hari ini, serta tentunya para peserta hadirin yang telah hadir pada sesi malam hari ini pada Open House Virtual SIMT ITS episode kelima. Dan sepertinya episode kelima ini akan menjadi penutup dari rangkaian Open House Virtual SIMT ITS selama beberapa akhir pekan ini. Bapak Ibu sekalian, langsung saja setelah ini kita akan mendengarkan bersama diskusi dan topik yang menarik, materi tentang energy transition is a must and green and sustainable resources are the ultimate solution oleh Bapak Ardila Johan Erdiansyah, seorang senior analysis to maintenance planning and evaluation PT Pertamina Power Indonesia. Sebelum itu kami ingin menyapa terlebih dahulu Pak Ardila. Selamat malam Pak Ardila. Siap, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak telah berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Kita berdiskusi bersama dan tentunya harapannya bisa memberikan insight dan pengalaman baru mengenai energi terbarukan ini, energi transition ini, yang jelas ya. Mungkin langsung saja Bapak Ardila untuk dapat memberikan materi atau memberikan insight baru kepada kita semua yang ada di Zoom online ini. Monggo Pak Ardila, kami silakan. Oke, terima kasih Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilangnya selamat pagi aja ya Bapak-Bapak ya dan Ibu. Karena ini kan juga biar tetap kita masih semangat nih. Karena ya saya yakin ini materinya akan sangat menarik ya. Tadi saya baru tahu juga bahwa ini sudah perhelatan yang kelima ya Mas Robi ya. Jadi dan sekaligus penutup. Wah, ini juga menjadi tantangan buat saya sendiri nih. Apakah bisa membawakan sesi closing ini dengan baik gitu Bapak-Bapak. Jadi yang terhormat Bapak Inyoman ya selaku dekan ya Pak, selaku dekan sekolah
interdisiplin manajemen dan teknologi. Kemudian kepada Bapak-Bapak sekalian yang mungkin mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemarin juga saya berkomunikasi langsung dengan Bapak Dinariana ya dan Pak Agus. Selamat malam Pak. Izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait tadi yang sudah disampaikan ya oleh Mas Robi, di mana izin saya share untuk screen-nya. Terkait dengan energy transition is a must, green and sustainable energy resources are the ultimate solution. Jadi ini menarik nih kalau secara judulnya, bahwa memang saat ini kita dihadapkan pada kondisi bahwa kita sudah dihadapkan keterbatasan dari non-renewable energy. Jadi bagaimana kita menghadapi mulai ada krisis untuk ketersediaan batu bara, ketersediaan minyak, dan lain sebagainya. Belum lagi kita juga dihadapkan dengan masalah lingkungan, di mana tentunya seperti contohnya greenhouse gases dan lain sebagainya, itu yang berpotensi untuk merusak lingkungan. Bukan potensi lagi mungkin ya, malah sudah mulai kelihatan tanda-tanda bahwa bumi kita ini sudah mulai ada kerusakan. Baik itu misalkan ada temperatur yang sudah semakin naik, temperatur ini ya lingkungan dan lain sebagainya itu. Karena itu diskusi ini akan sangat menarik, saya harapkan, di mana di sini akan kami paparkan, saya akan memaparkan terkait beberapa teknologi yang mungkin menjadi fokus dari, kebetulan saya di sini sebagai pekerja dari Pertamina Power Indonesia, saya akan membawakan beberapa proses bisnis yang kami laksanakan ya, dan berikut nanti mungkin akan ada setidaknya sharing-sharing terkait teknologi dan lain sebagainya. Mungkin sekilas untuk profil saya, mungkin singkat saja. Jadi nama saya Ardila Jonerdiansyah, boleh dipanggil Ardi atau Ardila juga boleh. Jadi setelah saya kuliah kebetulan di ITS juga, alhamdulillah saya lulus di 2009. Kemudian saya melanjutkan pendidikan juga pada saat bekerja ya di University of Auckland pada tahun 2018. Untuk secara educational background saya, secara S2 juga masih inline, jadi electrical engineer juga. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, saya dari 2010 sudah bergabung, sebelumnya bersama Pertamina Geothermal Energy sebagai subsidiari dari PT Pertamina. Nah, kemudian pada tahun ini, kebetulan saja baru sekitar 3-4 bulan yang lalu, saya bergabung ke Pertamina Power Indonesia sebagai Senior Analis 2 Maintenance Planning and Evaluation. Nah, mungkin sekilas saya ingin menyampaikan bahwa posisi dari Pertamina Power Indonesia itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, bahwa secara korporasi untuk di posisi holding ini merupakan Pertamina Persero ya. Kemudian ada dari Pertamina Persero ini membawai beberapa subholding seperti upstream subholding, kemudian refining and petrochemical subholding, kemudian power and energy subholding dan lain sebagainya. Nah, untuk Pertamina Power Indonesia merupakan subholding dari Power and New Renewable Energy. Jadi NRI ini singkatannya adalah New and Renewable Energy. Nah, kemudian secara proses bisnis dari PT Pertamina Power Indonesia, jadi kita itu memiliki visi dan misi di mana untuk visinya adalah to become Indonesia's Green Energy Champion towards achieving net zero in 2060. Dan juga misi kami, bagaimana kita menjadi leading Pertamina's energy transition via development of carbon solutions, new renewable energy, and building the future businesses in energy sector. Jadi dapat Bapak lihat ya, Bapak dan Ibu lihat, rekan-rekan semua, ini di lingkaran ini, berbagai macam untuk jenis energy resources, ataupun untuk utilisasinya yang ramah lingkungan, seperti solar, kemudian biomass, biogas, hydro, geothermal, juga tadi juga disampaikan ya oleh Pak Mas Robi, kemudian battery dan lain sebagainya. Nah, secara bisnis line kita ada gas to power, ini kita secara fokuskan bagaimana kita bisa membangun suatu pembangkit listrik yang low carbon emission. Jadi ada di sini salah satunya adalah combined cycle gas turbine, nanti akan saya sampaikan di belakang. Kemudian ada geothermal power plant, ada manufakturer, ini bisa juga diartikan sebagai contoh ya, ada manufacturer of battery untuk electric vehicle, kemudian new renewable energy yang mungkin tadi juga sebagian besar sudah ada di lingkaran proses bisnis dari Pertamina Power Indonesia. Nah, Pertamina Power Indonesia ini sebagai subholding membawai
subsidiary, ada Pertamina Geothermal Energy, dan juga berafiliasi dengan Jawa 1 Power dan Jawa 1 Regas. Nah, ini untuk sebaran ya, sebaran peta bahwa mungkin Bapak dan Ibu baru mengetahui ya bahwa PPI, apa itu PPI itu ya. Jadi ternyata bahwa kami Pertamina Power Indonesia itu sampai dengan saat ini sudah setidaknya mengoperasikan beberapa pembangkit dengan kapasitas yang mulai kecil di skala 1 megawatt sampai dengan skala ratusan megawatt yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga ke timur ya. Kalau kita lihat di dalam peta ini mungkin yang paling timur ada di Sulawesi Utara. Nah, untuk jenis-jenis pembangkitnya sendiri juga ada bermacam-macam. Kita dapat lihat ya, ada PLTBG atau biogas. Kemudian ada yang di mana PLTBG ini tersebar ya untuk di area Sumatera untuk saat ini, Sumatera Utara. Kemudian ada PLTS, ini ada di Kalimantan. Kemudian juga ada yang di Cilacap. Walaupun ini mungkin secara informasi sebenarnya kalau secara pengembangan PLTS kami sudah lebih masif lagi, nanti akan saya sampaikan di belakang, di mana secara target pada tahun ini PPI ingin sekali untuk membangun sejumlah 200 megawatt peak untuk PLTS ini di seluruh Indonesia tersebar ya. Nah, kemudian untuk geothermal juga demikian, ada di lokasi-lokasi yang mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya, ada Ulu Belu, itu ada di Lampung, kemudian ada Karahabodas, ada Kamojang, ini di Garut, kemudian ada Lahendong, ini di Sulawesi Utara atau di Manado. Nah, kemudian untuk ini yang paling ujung kanan bawah, ini ada IPP Jawa 1, 1.760 MW, di mana ini merupakan combined cycle gas turbine dengan kapasitas 1.760, dan sebagai pembangkit, setidaknya kami bisa mengklaim untuk saat ini sudah yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, kemudian secara proses bisnis sendiri dari Power and NRE itu ada di Low Carbon Solutions, New and Renewable Energy, dan juga Geothermal. Di mana kalau secara Low Carbon Solution, ini mungkin nanti akan saya sampaikan. Nah, di sini sebagai contoh adalah Gas to Power, di mana kita memiliki CCGT dengan kadar emisi gas buang yang rendah di bawah standar baku mutu. Kemudian juga bagaimana kita melaksanakan program decarbonization, ini ada beberapa contoh, nanti juga misalkan dari Bapak Ibu penasaran akan saya sampaikan juga. Kemudian untuk di sisi New and Renewable Energy kita ada geothermal, solar, hydro, biomass ataupun biogas, dan juga wind and tidal, dan waste. Nah, kemudian untuk future businesses, ini ada baterai dan juga carbon market. Ini kalau mungkin Bapak dan Ibu familiar ya, ada CDM ya, di mana kita secara pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan, kita bisa mengkonversikan kadar CO2 emisi kita itu ke dalam suatu proses bisnis ya, yang dinamakan CDM, carbon domestic market ya, di mana nanti dari nilai dari CO2 yang kita setarakan dengan misalkan dengan PLTU atau pembangkit yang tidak ramah lingkungan itu, kita bisa konversikan dan kita akan mendapatkan nilai ataupun biaya kepada kami ya. Nah, kemudian Green Industrial Complex. Nah, ini juga menarik nih, di mana kami memiliki misi bagaimana memiliki pembangkit di suatu kawasan sektor gitu. Kemudian di dalamnya kita akan mengundang berbagai macam manufakturer yang juga mendukung adanya program pembangkit ramah lingkungan atau electricity yang ramah lingkungan. Nah, ini sebagai salah satu contoh juga bahwa kami memiliki Jawa 1 Power ya. Ini pembangkit combined cycle atau PLTGO, di mana ini terletak di Cilamaya di Jawa Barat dan dengan kapasitas 1.760 MW. Insya Allah di akhir tahun ini 2 kali 880 MW akan beroperasi, insya Allah. Nah, kemudian ini juga bahwa kami secara masif mengembangkan dan sekaligus mengoperasikan serta memelihara berbagai di berbagai lokasi ya untuk pembangkit listrik tenaga solar atau solar PV atau surya, mohon maaf. Nah, kalau secara kapasitas ini juga bermacam-macam, jadi ada yang bahkan yang tertinggi saat ini kami sedang proses pembangunan ya di Pekanbaru di Pertamina Lurokan sejumlah 25 MW peak. Kemudian ada juga secara masif kami melaksanakan program untuk instalasi solar PV di SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia.
Nah, kemudian ini adalah contoh dari PLTBG atau biogas, di mana ini juga secara kapasitas di 2,4 megawatt. Nah, ini kebetulan yang tampil di layar ini adalah lokasinya di Semangke, North Sumatera. Kemudian secara kontrak untuk operasional kami bersama PTPN ya, jadi kami mensuplai electricity untuk teman-teman PTPN Perkebunan Nusantara selama 20 tahun dengan capacity factor sampai dengan 90%. Nah, kemudian juga ini sama masih PLTBG, kali ini untuk lokasinya ada di Kuala Sawit dan Pagar Merbau dengan masing-masing kapasitas 1 megawatt. Nah, kemudian bagaimana dengan geotermal? Nah, ini menarik nih. Kalau untuk geotermal, mungkin seperti yang kita ketahui bahwa ini data dari 2020, saya ambil dari internet ya, Bapak dan Ibu, di mana saat ini Indonesia berada di posisi kedua. Nah, yang terbesar ini secara pemanfaatan atau secara eksploitasi itu masih ada Amerika dengan 3,7 gigawatt, dan Indonesia ada di 2,1 gigawatt. Kemudian menyusul negara-negara yang lain seperti contohnya New Zealand dan juga Iceland yang sebelumnya itu justru sebagai parameter ataupun pionernya untuk geotermal, dan ternyata mungkin secara kapasitas juga mereka itu sangat terbatas. Makanya kita bisa mengembangkan secara lebih masif juga di Indonesia. Bagaimana dengan potensi yang ada? Jadi kalau secara potensi itu ternyata di Indonesia itu ada sekitar 24 gigawatt, Bapak dan Ibu. 24 gigawatt potensi panas bumi, di mana 40% itu ada di Indonesia. 40% dari potensi panas bumi di dunia. Bapak dan Ibu bisa bayangkan. Sementara yang kita manfaatkan itu baru 2,1 gigawatt, atau masih setara 8,9%. Ya, Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, sebenarnya kita masih bisa untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi untuk secara lebih masif lagi, tentunya dengan kerjasama bersama pemerintah ya dalam hal ini, karena mereka selaku pemilik dari lokasi-lokasi untuk pembangunan pembangkit panas bumi. Nah, jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu ini ya, untuk pasal 33 ya, di kekayaan alam itu semuanya milik pemerintah. Nah, dalam hal ini biasanya nanti dari pemerintah akan menugaskan nih kepada berbagai IPP untuk pembangkit listrik panas bumi. Nah, salah satunya adalah Pertamina Geothermal Energy selaku subsidiari dari subholding PNRE. Nah, kemudian untuk PGE itu sendiri atau geothermal ini sendiri sudah mengoperasikan untuk on operation. Jadi on operation maksudnya adalah dioperasikan oleh kami sendiri adalah sebesar 672 megawatt. Kemudian ada yang didevelop oleh JOC atau joint venture kami, ada di 4 lokasi dengan total kapasitas 1.205 megawatt, dan juga ada yang didevelop oleh IPP yang lain seperti Star Energy dan lain sebagainya dengan kapasitas sampai dengan 256 megawatt. Namun secara lokasi untuk beberapa mayoritas yang ada ini adalah merupakan milik Pertamina. Nah, kemudian untuk geothermal ini sendiri bagaimana dengan proses untuk project development-nya? Bahwa ternyata ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya Bapak dan Ibu. Bahwa kalau misalkan kita lihat di bagian yang pertama ini ya, 2 sampai dengan 3 tahun. Ini apa yang dilakukan? Jadi di sini yang dilakukan adalah proses survei pendahuluan. Jadi ada survei geologi, kemudian ada survei geokimia, geofisika, di mana nantinya dari tim yang bertugas, dalam hal ini adalah tim eksplorasi, mereka akan menentukan bahwa titik-titik yang sangat sesuai untuk dilakukan pemboran, kemudian untuk selanjutnya dilakukan uji produksi adalah di titik A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian akan dilanjutkan dalam kurun waktu 3-5 tahun adalah untuk proses pengembangannya. Jadi kita melaksanakan pemboran, kemudian kita melaksanakan pengujian sumur untuk mengetahui kapasitas sumur ini berapa megawatt dan lain sebagainya. Jadi sumur-sumur di geothermal itu ada sumur produksi, ada juga sumur injeksi. Nah, sumur produksi itu nanti secara fluidanya akan masuk ke turbin ya, untuk memutar turbin, kemudian menjadi listrik. Kemudian untuk airnya atau sisa pembuangannya itu kita injeksikan lagi ke dalam bumi untuk menjaga sustainability-nya. Nah, itu makanya tadi kami sampaikan di depan ya, di judul itu
sustainable energy resources ini juga menjadi sangat penting, karena seperti contohnya geothermal ini, untuk supaya kita bisa sustain atau bisa terus memanfaatkan energi geothermal, apa yang kita ambil, apa yang kita discharge-kan dari dalam sumur atau dari dalam bumi, itu harus juga kita kembalikan lagi, walaupun mungkin dengan secara temperatur yang mungkin lebih rendah, tapi dalam hal ini kita tetap bisa menjaga secara sustainability dari reservoir ataupun geothermal yang ada. Nah, jadi kemudian setelah kita mendapatkan hasil pengujiannya, kemudian data-data kita kumpulkan sampai akhirnya kita melaksanakan EPCC, Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning. Itu setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun untuk proses pembangunannya. Nah, secara kontraktual, bagaimana kemudian dari kami Pertamina itu mendapatkan revenue adalah dengan menjual energi listrik kepada satu-satunya customer kita, yaitu teman-teman di PLN. Jadi kita memiliki kontrak selama 30 tahun dengan tarif tertentu yang mungkin bisa kita bilang flat ya, dalam dolar, selama 30 tahun. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi kami, bagaimana kami bisa menjaga sustainability dari resources kami, dan juga bagaimana kami menjaga efisiensi dari operasional peralatan yang ada. Jadi karena tarifnya itu flat, otomatis kami harus efisien untuk pelaksanaan pekerjaannya. Maka oleh karena itu maintenance planning and evaluation menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Nah, ini beberapa contoh lokasi geothermal ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat sangat menarik ya, di pegunungan dengan temperatur lingkungan sekitar rata-rata di bawah 20 ya. Jadi tidak perlu pakai AC di sini, sangat dingin. Dan dengan kondisi pegunungan dapat dilihat di sini. Monggo nanti kalau kapan-kapan, mungkin kalau yang terdekat dari ITS itu ada di Kamojang ataupun Karabodas ya. Ini lokasinya bisa juga sekaligus untuk wisata, ataupun juga mungkin sewaktu-waktu dari tim Pak Dinar ya untuk mengajak studi eksekusi ke tempat kami. Monggo dipersilahkan. Sudah banyak sekali Pak kita menerima tamu. Nah, ini menarik nih. Saya mau bicara proses nih. Ini karena memang ini secara teknologi ya, sangat-sangat berkaitan dengan mungkin apa yang menjadi output dari agenda kita malam ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, mungkin kalau secara animasinya terlihat ya, Bapak dan Ibu, bagaimana kami mengutilisasi atau mengeksploitasi fluida panas bumi dari bawah permukaan. Ini kalau kita lihat ini ada geothermal reservoir. Kemudian melalui production well atau sumur produksi, kita discharge-kan secara alami atau secara natural, di mana artinya apa kalau secara natural? Bahwa yang keluar dari dalam perut bumi ini adalah fluida bertekanan dan temperatur tinggi. Jadi kalau sebagai contoh ya, rata-rata untuk tekanan di kepala sumur, kami menyebutnya ini kepala sumur, itu bisa sampai di atas 20 bar dan temperatur mencapai 180-an, 180 derajat Celcius. Nah, ini mungkin prosesnya masih simpel ya, karena sebenarnya di section ini ada proses pemisahan juga untuk fluida-fluida yang dua fasa. Maksudnya fluida dua fasa apa? Bahwa untuk yang kami eksploitasi dari dalam perut bumi, itu dengan temperatur dan tekanan tertentu, maka akan terbentuk dua fluida ya, fluida air dan fluida uap yang bercampur. Nah, ini biasanya juga kalau secara umum di Indonesia itu rata-rata water dominated, di mana persentase air itu mencapai bahkan 80%. Gitu. Sementara uap yang kita manfaatkan itu sekitar 15-20% untuk memutar turbin. Nah, jadi kalau secara 20% gitu akan dialirkan ke dalam ini ke turbin untuk jadi aliran ini fluida bertekanan dirubah menjadi mechanical energy, dikoppel dengan generator, maka dapat menghasilkan listrik. Dan listrik ini interface kami di sini ya dengan PLN, kami memiliki switchyard, di situ nanti akan kita deliver ke jaringan 150 kV milik PLN. Nah, lalu bagaimana dengan 80% airnya? Jadi 80% airnya, ini mohon maaf ini harusnya ada satu lagi section ya, di mana di sini ada pressure vessel untuk memisahkan fluida uap dan air. Nah, airnya masih panas ya, sekitar kalau untuk pemisahan itu rata-rata di 160-170 derajat, itu akan kami injeksikan lagi ke sumur injeksi ke sini.
Nah, di mana nanti dia akan tergabung juga dengan fluida uap yang terkondensasi dari proses yang ada di sini ya, di turbin ya. Jadi di sini misalkan secara tekanan inlet turbin itu di 8 bar, di 10 bar, kemudian di outputnya ini bisa bahkan mencapai 0 bar gauge atau 1 bar absolut. Nah, itu nanti akan diinjeksikan ke dalam bumi. Di sini ada cooling tower, ini ada mekanisme ini ya, cooling system ya. Nanti akan saya jelaskan juga di belakang. Nah, ini untuk secara umum dari proses yang kami manfaatkan untuk utilisasi dari fluida panas bumi. Nah, ini kita melihat dari entalpinya, gitu, apakah dia entalpi low atau medium atau high, gitu kan. Nah, untuk beberapa jenis ini atau ada 3 kategori ini, ada dry or superheated steam, kemudian two phase fluid, hot water. Untuk yang dry atau superheated steam ini, untuk jenis dari pembangkitnya itu adalah back pressure steam turbine. Nah, kemudian untuk yang two phase fluid ini, teknologi dari pembangkitnya bisa menggunakan single flash, double flash, triple flash, dan dengan menggunakan jenis turbin yang condensing type. Nah, kemudian bagaimana dengan temperatur dan tekanan ataupun entalpi yang rendah? Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu familiar ya dengan Rankine cycle ya. Jadi dengan menggunakan organic Rankine turbine, kita masih bisa memanfaatkan fluida panas bumi ini untuk memutar turbin. Cuman di sini kita menggunakan yang namanya heat exchanger. Kemudian untuk memutar turbin ini kita memanfaatkan senyawa yang lain seperti isopentane, isobutane dengan titik didih yang rendah, sehingga pada titik didih tertentu ya, misalkan hot water ini cuma di 80, sementara tadi ya senyawa itu bisa di 70 derajat sudah bisa menguap. Nah, itulah yang akan digunakan untuk memutar turbin. Kemudian untuk ini maksudnya reinjeksi ini adalah hasil dari pemisahan uap dan air yang tadi saya jelaskan. Nah, ini contoh dari beberapa equipment ya ataupun sistem yang digunakan di lingkungan geotermal. Ini kalau yang sebelah kiri ini ada geothermal well. Mas Robi, mohon diingatkan ya kalau saya waktunya udah mau habis. Kemudian, nah ini contoh ya untuk geothermal well ini ada beberapa peralatan yang digunakan, ada valve atau kerangan kalau kita biasa menyebut ya. Kemudian ada pemipaan atau piping. Nah, ini kalau kita lihat ada orang beraktivitas dengan alat pelindung diri yang sangat lengkap, ada air muff dan seterusnya yang memang menjadi prosedur untuk terhadap ini HSSC ya. Jadi patuh terhadap kebijakan HSSC, Health, Safety, Security and Environment. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini adalah pipelines. Nah, ini sangat ini ya cantik ya Bapak dan Ibu. Ini jadi dari kepala sumur ini nanti melalui pipeline ini fluida panas bumi akan dikirimkan ke pembangkit ya atau ke power plant, geothermal power plant. Nah, ini contohnya ini kebetulan saya pakai yang di wayang windu ya. Karena memang kebetulan gambarnya ini sangat bagus secara ininya landscape. Nah, ini beberapa peralatan yang lain ya, ada separator atau scrubber. Mungkin Bapak dan Ibu familiar ini sebutannya pressure vessel. Nah, di mana di sini equipment ini digunakan untuk memisahkan antara uap dan air. Bisa dengan berbagai metode, misalkan dengan siklus gitu kan, ataupun dengan metode yang lain. Di mana dengan adanya perputaran di dalam pressure vessel ini, maka nanti secara uap dan air akan secara otomatis terpisah ya. Untuk uap nanti melalui jalur atas ini, kemudian dia akan mengikuti jalur steam masuk ke dalam turbin, kemudian untuk brine, kami menyebutnya brine ya, atau air panas itu akan kami injeksikan lagi ke dalam sumur injeksi. Nah, ini ada rock muffler, ini contoh juga peralatan yang digunakan ya, ini sebagai pengaman ketika ada kondisi generator kita trip atau turbin kita trip. Nah, ini untuk mengamankan biar tidak terjadi back pressure di dalam pipelines, itu kita biasanya menginstal rock muffler di dekat power plant. Jadi sewaktu-waktu ketika aliran kita cut karena kondisi trip dari jaringan, maka uap akan langsung kita alihkan ke rock muffler. Kemudian ini steam turbine. Nah, ini contohnya yang saya tampilkan ini yang di New Zealand 135 megawatt. Ini kalau kita lihat sebelah belakangnya sana ya, ini ada generator.
terkopel, jadi menjadi satu shaft gitu. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah kondenser. Jadi kalau kita lihat secara namanya kondenser ya, artinya kondenser itu dia membantu proses kondensasi dari uap bertekanan yang masuk melalui inlet turbin. Kemudian dengan adanya perbedaan tekanan, maka akan terjadi proses kondensasi dan temperatur akan mulai menurun. Nah, kondenser ini juga selain untuk membantu proses kondensasi, juga tentunya membantu dalam hal efisiensi dari kinerja steam turbine ini sendiri. Semakin rendah tekanan yang bisa dihasilkan di dalam kondenser, maka efisiensi dari steam turbine akan meningkat. Nah, ini kalau secara type-nya ya, ada macam-macam, ada bottom exhaust, ada top exhaust, ada axial. Nah, selanjutnya, oh ya, dari kondenser ini, mungkin kalau secara tekanan sudah turun ya, tekanan itu bahkan sudah sama dengan tekanan atmosferik. Lalu bagaimana dengan temperaturnya? Temperaturnya itu ternyata masih tinggi. Oleh karena itu, kita memiliki cooling system di sini. Ada beberapa pompa ataupun peralatan auxiliary yang digunakan. Ya, ada hot well pump, ada liquid ring vacuum pump, ada auxiliary cooling water pump, dan lain sebagainya. Termasuk ada gas ejector. Bagaimana kita juga harus memisahkan non-condensable gas ya, seperti SiO2, seperti CO2, nah itu semuanya kan non-condensable gas. Itu juga harus di-eject atau dipisahkan dari fluida, supaya efisiensi turbin, kinerja turbin juga semakin baik, dan tentunya mempertahankan durability dari steam turbine tersebut. Nah, kalau kita lihat dari cooling system ini kebetulan yang saya kasih contoh adalah closed cooling system with evaporative cooling tower. Jadi kita menggunakan selain pompa ini, secara struktural building kita memiliki ini ya. Ini tadi dari kondenser. Ini kalau di atasnya ini seharusnya ada steam turbine ya di sini. Jadi steam mengalir ke bawah. Nah, kemudian dia akan dibantu proses pendinginan oleh sistem ini. Jadi ada, nah ini natural draft, ini cooling tower ya kami biasa menyebutnya. Di sini nanti secara sistem, secara proses pendinginan, air akan secara sirkuler gitu, seperti ini. Ya, seperti ini. Dan untuk air yang sudah secara temperatur sudah dingin, maka akan langsung diinjeksikan melalui jalur ini atau condensate reinjection. Nah, kemudian untuk peralatan berikutnya adalah generator. Nah, ini untuk dari sisi electricity ya. Ini kalau sebelah kanan ini kalau misalkan kita pull out rotor generatornya, dapat kita lihat itu kondisi di dalamnya seperti ini ya. Oh ya, mohon izin, ini yang saya sampaikan mungkin multidisiplin ya Bapak dan Ibu. Ada mungkin dari teman-teman teknik kimia, ada mechanical, ada electrical, bahkan juga instrumentation ya. Saya coba paparkan semampu saya. Nah, kemudian ada juga transformer lah, ini yang bertugas untuk, jadi tegangan yang dihasilkan dari generator di pembangkit geotermal itu rata-rata di tegangan menengah ya, sekitar 11 hingga 13,8 kV. Nah, kemudian oleh trafo ini kami menyebutnya generator step up transformer, itu dinaikkan tegangan menjadi 150 kV sebelum masuk ke jaringan milik PLN. Kemudian kalau secara peralatan, nah ini switchyard ini ya, kalau yang saya tunjuk kursor ini yang di sebelah sana yang mendekat ke arah gunung ini, ada interface-nya antara kami dengan PLN. Jadi ini milik kami untuk switchyard-nya. Nah, berikut juga untuk peralatan-peralatan yang lain yang tentunya untuk sebuah power plant itu saya menyebutnya cukup kompleks ya. Protection system ini sangat penting, kemudian ada motor control center, bagaimana untuk mengendalikan atau mengoperasikan motor-motor yang digunakan ya, motor-motor pompa terutama. Kemudian ada distributed control system, bagaimana kita bisa mengontrol untuk kinerja dari operasional overall dari power plant kita, bagaimana kita bisa mengatur kecepatan dari putaran turbin, bagaimana kita mengadjust untuk pembebanan dari untuk power generation dari generator dan lain sebagainya. Itu untuk distributed control system. Kemudian ada fire system yang tentunya sangat penting untuk menjaga atau mengamankan peralatan-peralatan kita jika pada suatu kondisi terjadi kebakaran dan lain-lain sebagainya. Mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Oke, itu tadi terkait dengan utilisasi geotermal secara tidak langsung ya. Kami menyebutnya secara tidak langsung karena memang ada berbagai proses
yang dilewati. Jadi dari dalam sumur, kemudian ada mungkin kalau secara ilmu ada mekanika fluida di sini, kemudian ada proses, kemudian ada mechanical energy, kemudian kita transfer atau kita convert ke dalam electrical energy dan lain sebagainya. Makanya ini biasa disebut sebagai pemanfaatan tidak langsung. Nah, bagaimana dengan pemanfaatan langsung? Atau juga ini nanti yang akan saya sampaikan adalah pemanfaatan langsung atau pemanfaatan yang secara tidak konvensional. Nah, ini menarik nih. Kalau secara tidak konvensional artinya kalau untuk PLTP mungkin kita menyebutnya itu sudah teknologi yang sudah kira-kira sudah 30 tahun ya. Bahkan untuk yang di Indonesia itu PLTP tertua ada di Kamojang sudah beroperasi 35 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. Jadi sudah lumayan lama Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah masih beroperasi dengan baik. Tentunya dengan pengelolaan reservoir ataupun pengelolaan geothermal energy resource yang sangat baik dari tim kami. Oke. Untuk pemanfaatan secara direct use ataupun unconventional use, itu ada branch to power. Ini yang kami menyebutnya branch to power, tapi ini identik dengan binary plant dengan menggunakan organic Rankine cycle. Saat ini kita sudah mengembangkan ya 500 kW. Mohon maaf, ini malah sudah beroperasi nih per Januari kemarin sudah beroperasi 500 kW, di mana kita memanfaatkan yang tadinya itu secara fluida air panas yang sudah terpisahkan di separator tadi, kami masih mencoba untuk memanfaatkan dengan tekanan dan temperatur yang masih lumayan untuk juga mengenerate electricity sebesar 500 kW. Nah, ini sebagai contoh ya, dan kami masih memiliki program-program yang sejenis untuk di area-area yang lain, seperti kalau yang digambarin yang nomor 1 ini adalah yang di Laindong. Kami juga ada rencana di Ulu Belu 10 MW, kemudian di Lahendong juga sama, kami akan menambahkan 1 unit lagi sebesar 5 MW. Nah, untuk hidrogen ini juga sama. Jadi untuk hidrogen ini mungkin nanti akan saya jelaskan ya lebih detailnya di belakang. Karena memang untuk teknologi green hydrogen ini sangat menarik. Di mana kita bisa menghasilkan hidrogen dari panas bumi. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian juga dari panas bumi ini, biasanya atau mayoritas itu akan menghasilkan H2S. Jadi panas bumi itu identik dengan menghasilkan gas H2S itu. Nah, makanya kita juga sedang dalam proses development ya untuk H2S removal and CO2 liquefaction. Nah, mungkin Bapak dan Ibu penasaran nih, apa sih CO2 liquefaction itu? Atau CO2 cair? Ya, mungkin bisa ini ya, bisa monggo di apa namanya search di Google. Yang artinya ini memang sangat bermanfaat ya CO2 liquefaction ini untuk berbagai macam kegunaan untuk industri dan lain sebagainya. Kemudian ada CO2 metanol, CO2 to metanol, di mana dengan CO2 kita memiliki metanol plant, kita bisa merubah CO2 yang dihasilkan dari fluida panas bumi ya, itu menjadi metanol. Itu juga kami sedang dalam proses research. Nah, agrobisnis. Nah, ini menarik juga nih, agrobisnis. Ini mungkin bukan lagi development ya. Ini beberapa sudah kami laksanakan. Bahkan mungkin rata-rata untuk saat ini yang paling banyak itu lebih ke arah CSR ya, atau corporate social responsibility. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat setempat, seperti untuk pengeringan kopi, untuk pengeringan tanaman-tanaman ini ya, tanaman-tanaman yang dijual itu ya, teh dan lain sebagainya. Dan mungkin nanti beberapa yang lain juga sama, nanti akan saya ulas di belakang. Ada geothermal tourism juga demikian. Geothermal tourism mungkin kalau di Indonesia itu contohnya ada di Tangkuban Perahu, ada di Ciwidey. Nah, kami juga mencoba untuk mengkaji di sekitar lokasi power plant kami, tentunya ada spot-spot yang sangat bagus, untuk kami juga sekaligus kita menghasilkan listrik, kita juga mengajak bagaimana kita bisa menikmati suasana landscape yang ada di lingkungan geothermal. Nah, ini yang terakhir ini ada silica extraction. Jadi kandungan dari fluida panas bumi itu juga menghasilkan silika. Nah, silika ini kita bisa ekstrak bahkan sampai menjadi nanosilika. Nah, ini kita juga sedang melaksanakan riset terkait itu. Silika extraction ini menarik ya, karena khususnya untuk nanosilika. Monggo kalau Bapak dan Ibu sekalian penasaran harga nanosilika saat ini berapa?
Nah, di sini kami berani mengklaim bahwa setidaknya jika kami sudah mengoperasikan nantinya, dan juga secara potensi, kita bisa menghasilkan 7.000 ton per tahun dari salah satu lokasi kami yang ada di Hulu Lais. Hulu Lais itu ada di Bengkulu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, 7.000 ton per jam, 7.000 ton per tahun. Kemudian monggo di search berapa harga nanosilika dalam Indonesia rupiah ya. Jadi kalau nggak salah sih sekitar 150.000 per 100 gram. Jadi dapat dibayangkan ini potensi bisnis dari silika extraction yang berasal dari fluida panas bumi. Oke, saya mencoba untuk mengulas satu persatu, tapi mungkin tidak akan terlalu lama. Yang pertama ini teknologi untuk branch to power atau binary plant. Ini contoh yang saya capture dari beberapa OEM ya, atau beberapa manufakturer dari binary plant ini. Ada Ormat, kemudian ada dari Fuji. Fuji ini ya, dari Jepang ya. Nah, ini contoh yang sudah terpasang, yang kalau yang sebelah kiri ini bahkan kapasitasnya juga lumayan besar. Dan ini ada di New Zealand. Untuk saat ini masih tergolong yang biggest binary plant ya, yang pernah dibuat di dunia. Nah, kemudian ini yang tadi, untuk yang nomor 1 ini yang kami install di Lahendong, di mana kami membangun binary plant dengan konsep modular. Artinya modular ini apa? Bahwa kita bisa memindahkan unit binary plant ini. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya bentuknya kontainer ya, atau compact ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa pindahkan ini atau movable ya, dari satu klaster ke klaster yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan ada satu kondisi kita melaksanakan uji, kemudian membutuhkan proses injeksi ini membutuhkan pompa, maka kan otomatis pompa juga memerlukan listrik. Nah, ini kita bisa gunakan energi dari modular binary plant ini. Nah, ini untuk green hydrogen ya, untuk skemnya. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail di sini, tapi yang jelas ini sebagai contoh dari proses flow diagram bagaimana kita bisa menghasilkan green hydrogen. Lebih jelasnya, nah seperti ini ya. Kalau secara penggolongan itu ada gray hydrogen, ada blue hydrogen, ada green hydrogen. Kalau yang gray hydrogen ini kan asalnya dari natural gas ya. Kemudian untuk yang blue hydrogen ini sebenarnya sama, cuman untuk CO2-nya itu disimpan ataupun dimasukkan ke dalam wadah atau storage, bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan yang lain. Namun di sini kalau secara resource-nya itu masih dari natural gas. Nah, kalau yang sekarang yang kami jelaskan sebelumnya itu adalah green hydrogen, di mana kita memanfaatkan atau merubah ya untuk dari fluida panas bumi, kemudian kita alirkan ke dalam suatu sistem yang terpisah untuk kita akhirnya melalui hydrogen plant ini menghasilkan pure hydrogen. Prosesnya itu dengan antara ini ya, untuk membutuhkan green electricity, kemudian juga dengan menggunakan air untuk merubah menjadi hidrogen. Nah, prinsipnya seperti itu, dimana kalau mungkin secara green hidrogen ini kalau kita lihat skema yang sebelah kanan ya, ini sangat ramah lingkungan. Kemudian hidrogen ini sifatnya juga bisa kita kirimkan melalui truk ya seperti ini untuk keperluan bermacam-macam, untuk kendaraan, untuk industrial ataupun untuk kebutuhan di chemical, kemudian untuk power generation juga yang berbasis hidrogen. Nah, ini untuk CO2 to metanol, ini teknologi bagaimana kita bisa merubah CO2. Mungkin sebagai contoh ini tadi ya, Bapak dan Ibu, kalau di sini kan nanti pemisahannya bisa saja ada CO2 ya. Nah, CO2 ini nanti bisa kita rubah menjadi metanol. Nah, ini prosesnya ya, secara proses flow-nya. Kemudian untuk ini sebagai contoh beberapa blocks atau ini untuk apa saja nih yang ada di sini, ada H2 production, kemudian ada bagaimana kita bisa menangkap CO2-nya, lalu dilakukan proses purifikasi, dan seterusnya sampai dengan methanol distillation. Nah, ini selanjutnya contoh methanol plant ya yang sudah pernah dibangun. Ini kalau yang kiri atas ini di Jerman, kalau yang kanan ini di Iceland. Kebetulan kalau dari tim kami sudah pernah ada yang melihat ke sana, dan memang itu menjadi hal yang menarik untuk juga bisa kita terapkan di Indonesia. Kenapa? Karena
Sebenarnya kalau secara Iceland itu yang dikembangkan untuk electricity mungkin masih rendah, tapi mereka sudah karena menyadari secara potensi yang sudah dimanfaatkan itu sudah menipis ya ibaratnya ya. Nah, itu mereka mencoba untuk menginisiasi teknologi-teknologi yang lain gitu dengan memanfaatkan side product yang ada. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, metanol itu untuk apa ya Bapak dan Ibu? Monggo nanti bisa dicari gunanya. Nah, ini untuk CO2 liquefaction juga sama. Jadi di sini bisa untuk removal dari H2S ini menggunakan bioproses. Jadi penyerapan H2S dengan larutan alkali, kemudian regenerasi alkali sulfide dengan aktivitas mikroba lokal, di mana ini memiliki keunggulan untuk menggunakan karena menggunakan mikroba lokal ya, dan juga menghasilkan produk samping organic sulfur yang dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, juga konsumsi chemical yang sangat rendah, yang hanya digunakan sebagai make up. Nah, kalau untuk CO2 liquefaction ini juga sama secara prosesnya, yaitu dengan pemisahan sisa pengotor dengan polishing dan juga purification unit. Kemudian pencairan menggunakan sistem refrigerasi, pemisahan akhir menggunakan distilasi, dan sebagian CO2 bisa diubah juga menjadi dry ice. Nah, ini kalau yang di kiri bawah ini merupakan bahan untuk bioproses CO2 removal. Sebelah kanan itu untuk CO2 liquefaction. Nah, ini juga masih sama ya untuk secara mungkin lebih generalnya, secara umumnya. Jadi dari power plant itu NCG-nya kita semacam kita tapping gitu untuk jalurnya untuk kita arahkan ke H2S removal plant dan juga CO2 liquefaction. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi ada steam juga dibutuhkan, kemudian listrik untuk memberikan power dari pengoperasian plant ini. Nah, kemudian nanti produknya adalah bisa ke dalam 3 bentuk, CO2 cair, dry ice, dan juga sulfur organik. Nah, ini yang silika atau SiO2. Jadi ini ada beberapa proses ya. Jadi bisa ada proses pertama itu pendinginan air panas di pond, kemudian dari situ kita endapkan silikanya, kemudian selanjutnya kita menambang atau mengambil ya endapan silika yang biasanya itu ada di bawah permukaan kolam. Kemudian kita lakukan pemurnian sampai dengan akhirnya menjadi produk silika commercial grade. Ada proses kedua dan proses ketiga yang mungkin secara ininya berbeda-beda, namun produknya juga akan sama, yaitu produk silika commercial grade. Nah, nanti tergantung apakah ini jenisnya nanti yang yang silika gel, mungkin yang kalau Bapak dan Ibu lihat pernah kalau kita beli sepatu itu ya, ada yang dibungkus kertas. Nah, itu ada gel-gel di dalamnya kalau kita buka. Nah, ini sama bahwa ternyata kita bisa membuat hal yang sama atau membuat silika gel seperti itu dari memanfaatkan side product dari geothermal resources ini. Apalagi nanosilika. Nah, nanosilika ini juga sama. Kalau silika gel itu mungkin kalau secara harga misalkan per 100 gram itu cuma skala ratus rupiah. Tapi kalau nanosilika bahkan mencapai di atas 100.000 rupiah. Dan itu sangat menarik untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Karena apa? Karena ya faktanya itu semuanya given, gitu. Semuanya ada di semua pembangkit ataupun di semua energy resources untuk geothermal ini di berbagai lokasi pasti akan menghasilkan silika. Terlepas yang dihasilkan itu kalau secara ppm-nya atau secara intensitasnya itu apakah sebanyak semuanya akan sama itu ya itu tentunya ada yang nanti kalau misalkan kalau yang tadi kami kasih contoh itu di hulu lais itu memang secara hasil kami melaksanakan uji produksi itu memang ketika kita uji kemudian kita bawa untuk sampling fluidanya ke dalam lab memang secara kandungan silika ini lumayan besar. Nah, ini juga untuk optimalisasi sebagai contoh ya bagaimana kita bisa memanfaatkan binary plant terintegrasi dengan penggunaan listrik untuk di area geotourism atau geopark. Jadi bisa hot pool, water treatment, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh skema yang saat ini on progress untuk project development-nya di Lahendong, di lapangan kami yang di Sulawesi Utara. Nah, ini contoh pemanfaatan untuk geotourism ya, Bapak dan Ibu, untuk geothermal bungalow, di mana nanti di kamarnya masing-masing itu kita langsung konekkan air panas yang
natural gitu kan. Kemudian ada geothermal water park, ada geothermal manifestation tour. Ini juga sangat menarik ini. Saya pernah waktu itu ya pengalaman di New Zealand itu mencoba untuk ini. Ada salah satu spot itu namanya Wayo Tapu ya. Padahal kalau secara lokasinya itu ya hanya semacam apa? Ada semburan uap air panas, ada kolam lumpur yang panas dan lain sebagainya, tapi mereka bisa membuat atau mengkondisikan lokasi itu layak untuk area pariwisata. Dan karena mungkin itu di negara tangga ya atau di negara luar ya, harga untuk berkunjungnya pun lumayan mahal. Apalagi padahal di kita untuk manifestasi ini sangat banyak itu. Dan kita bisa mengelola untuk hal yang sama. Nah, kemudian untuk kebutuhan yang lain, geothermal education, ini kalau misalkan Bapak dan Ibu ada ini kesempatan untuk monggo berkunjung ke tempat kami di Kamojang. Ini kami ada Geothermal Information Center. Di sana nanti bisa dikunjungi, termasuk kalau misalkan untuk berkunjung di power plant dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ya, foto spot Bapak dan Ibu bisa lihat nih. Ini lokasi manifestasi ya kami menyebutnya, atau lokasi adanya petunjuk bahwa oh di sini ada potensi panas bumi. Nah, ini di sebelahnya kebetulan ada danau. Nah, ini kalau kita lihat ya sebelah ini ada Danau Tondano, ada Danau Linau. Ini PLTP kita di sini atau pembangkit kami itu di sekitaran sini. Jadi sangat dekat gitu. Makanya kami mencoba untuk bagaimana kita bisa mengutilize potensi panas bumi untuk secara direct use. Nah, ini untuk agrobisnis. Agrobisnis ini sangat banyak ya sudah kami lakukan. Ya, seperti ini nih contohnya. Jadi ada pabrik pengeringan gula aren di Masarang. Ini kita bekerja sama dengan masyarakat ataupun perusahaan lokal. Kemudian ada penyulingan minyak esensial ya dari bunga krisan. Kemudian juga alat penetasan telur ayam misalkan. Nah, ini menarik kan biasanya kalau kita untuk pengeringan kopi atau gula aren itu kan biasanya kalau kita ke desa-desa itu kan pada dijemur di ini ya Bapak dan Ibu, dijemur di jalan, kemudian berhari-hari. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan pengeringan ini yang berbasis panas dari ini, memanfaatkan panas dari panas bumi, itu bahkan hanya dalam hitungan jam kebutuhan untuk pengeringan itu bisa tercapai, itu bisa terpenuhi. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi sebagai apa namanya penutup dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa utilisasi dari renewable energy itu bisa sangat dilakukan. Kenapa? Indonesia itu sangat banyak untuk potensinya. Apapun itu, saya bilang apapun itu, karena sebagai contoh pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu kami sudah melaksanakan survei ya. Kita melaksanakan survei, kita melaksanakan analisa, kita datang ke setiap spot dan kita bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengetahui nih bagaimana solar irradiance ataupun paparan matahari itu secara potensinya bisa menghasilkan apa namanya listrik yang akan bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya kalau yang kebetulan yang secara terbesar potensinya ya ada di Sumatera, di Riau, yaitu kami secara tahapan ada 3 tahap membangun. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kita sudah groundbreaking 25 megawatt peak untuk PLTS. Nanti selanjutnya kita juga di phase kedua dan ketiga juga akan mengembangkan juga akan memasang untuk PLTS ini dengan skala puluhan megawatt. Nah, itu tadi PLTS. Bagaimana dengan yang lain? Tadi sudah saya sebutkan geothermal. Geothermal ini ada 24 gigawatt dan kita baru memanfaatkan kurang dari 10% dari potensi panas bumi yang ada di Indonesia. Ini sangat menarik ya Bapak dan Ibu. Bagaimana kita tentunya bersama masyarakat, bersama pemerintah terutama, bagaimana kita bisa mulai melaksanakan transisi itu, transisi energi yang kita gunakan yang mungkin selama ini kalau kita sama-sama tahu ya, kalau di lingkungan di daerah timur misalkan, kita nggak bisa menutup mata. Di sana banyak sekali masih menggunakan pembangkit-pembangkit yang bahkan masih menggunakan solar. Kemudian di Jawa juga sama, masih menggunakan PLT uap gitu kan. Nah, ini tadi kenapa saya lebih prioritas di geothermal. Kenapa? Karena memang kalau secara listrik yang dihasilkan untuk geothermal ini kami biasa menyebutnya sebagai baseload juga ya, karena kenapa geothermal ini kalau secara utilisasi dari fluida geothermal itu kita bisa manfaatkannya secara
flat gitu atau secara simultan. Sementara kalau untuk yang lain seperti PLTS, kemudian PLT Bayu, itu masih intermittent sifatnya, di mana kita masih membutuhkan baterai atau baterai gitu kan. Nah, saat ini harga baterai itu juga masih sangat mahal. Maka ada yang masih menggunakan, oke, baterai kita tidak usah gunakan dulu, kita langsung saja on grid misalnya. Nah, tentunya kalau dengan on grid ini otomatis akan intermittent. Jadi ketika nanti terutama sore hari atau menjelang malam, maka PLTS tidak akan bisa digunakan. Nah, geothermal ini berbeda. Geothermal ini mau kapanpun 24/7 dan dengan pembebanan berapapun siap untuk mendeliver electricity ke jaringan. Nah, mungkin itu sebagai penutup ya. Jadi kita semuanya bagaimana caranya kita sudah bisa memulai untuk open mind terhadap energi transisi ini, bagaimana kita bisa mulai memikirkan untuk beralih nih dari teknologi yang berbasis non renewable ke renewable energy. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, Mas Robi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ardila. Ini luar biasa sekali materi yang disampaikan dari Pak Ardila, insight-insight baru yang sangat menarik yang tentunya bahkan saya melihat dari chat room dari tadi sebenarnya tidak berhenti untuk terus bertanya para peserta ini. Mohon izin untuk bisa berdiskusi sebentar Pak Ardila, barangkali ada beberapa pertanyaan yang sudah kami compile, kita rekap, nanti barangkali Pak Ardila bisa berkenan untuk menjawab dan memberikan diskusi kepada para peserta. Mungkin Mbak Lita bisa dibantu untuk rekap atau compile dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room. Mas Robi, izin. Siap. Kalau saya baiknya mau putar video dulu atau ini ya pertanyaan dulu ya, menjawab diskusi dulu. Monggo. Baiknya bisa diskusi dulu, bisa video dulu juga boleh Pak. Monggo. Atau untuk closing-nya bisa video juga nggak apa-apa. Itu aja deh, boleh, siap. Gitu aja. Closing-nya aja Mas. Closing-nya aja. Maksudnya videonya kan berupa ini ya, seperti video profile dari PT Pertamina seperti itu ya Pak ya? Ya, PT Pertamina Power. Ya, lebih tepatnya nanti yang saya tunjukkan untuk yang terkait geothermal sih Pak. Oh, siap. Baik Pak. Siap. Mungkin ini Pak beberapa pertanyaan dari audiens. Nanti harapannya bisa Bapak untuk menjawab. Nah, ini ada yang bertanya dari Yusuf Eko, izin bertanya, Pak Ardi, itu bisnis Pertamina keren sekali, terutama bisnis pembangkitan kok bisa ya, apa memang didesain menyaingi PLN, atau seperti apa? Tahu saya bisnis pembangkit terutama tenaga listrik dikuasai BUMN, PLN. Kemudian vakum semakin rendah, semakin bagus, batas terendah berapa Pak untuk vakum? Bila terlalu rendah, apa tidak dikhawatirkan steam akan berubah? Seperti itu. Monggo Pak Ardila mungkin bisa memberikan ini penjelasan. Oke, kalau yang pertama ini susah ini menjawabnya. Tapi gini, ini dari Mas Yusuf ya, yang bertanya tuh ini ya, namanya yang di kuning ini ya. Iya Pak. Ya Pak Yusuf ya. Jadi karena tadi ya yang saya sampaikan ya, salah satu subholding dari Pertamina itu adalah Power and New and Renewable Energy. Nah, sebenarnya gini, kalau untuk dari teman-teman PLN, mereka itu sebenarnya ibaratnya tidak membatasi atau membolehkan, justru mereka sangat ini ya, sangat senang bahwa ada berbagai apa ya istilahnya perusahaan IPP gitu kan, untuk membantu mereka untuk menyiapkan energi listrik gitu. Nah, selama ini kan kalau mungkin kita sama-sama dengar ya, itu kan ada, kalau dari teman-teman PLN kan ada PJB, ada Indonesian Power gitu kan, Indonesia Power. Nah, kalau di kami ada PGE gitu kan, geothermal. Tapi jangan salah, kalau untuk pembangkit-pembangkit yang perusahaan swasta itu juga banyak. Kalau misalkan coba Bapak dan Mas ini ya Pak Yusuf di search ya di ini ya. Banyak sekali ternyata perusahaan-perusahaan swasta yang dalam tanda kutip membantu PLN untuk
menyediakan energi listrik gitu. Baik itu di Jawa, kemudian di Sumatera, ataupun di lokasi-lokasi yang lain. Nah, terkait dengan proses bisnis yang untuk spesifik PNRE atau dalam hal ini adalah under kami Pertamina Power Indonesia, tentunya kami salah satu misinya adalah bagaimana bisa untuk yang awal itu kami memulai dari lingkungan Pertamina Group dulu. Maksudnya apa? Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh ada di misalkan refinery atau RU 4 Cilacap atau sebentar. Kalau yang di dekat-dekat sana itu apa ya? Yang dekat-dekat Surabaya ada nggak ya RU ya? Atau oke lah, RU 4 Cilacap atau misalkan RU di Pelaju misalkan. Nah, mereka itu kan untuk proses refinery-nya sendiri kan membutuhkan power utilities ya, atau membutuhkan listrik. Nah, itu bagaimana caranya kebutuhan tenaga listrik di sisi mereka itu bisa di backup ataupun bisa di-utilize oleh Pertamina Power itu. Itu kalau di lingkup dalam Pertamina sendiri. Bagaimana dengan yang keluar atau ke eksternal? Nah, ini sebagai contoh Pertamina Geothermal Energy ya, selaku subsidiari kami, itu kita mengembangkan pembangkit atau membangun pembangkit listrik panas bumi. Kemudian kita memiliki yang namanya perjanjian jual beli listrik gitu dengan teman-teman PLN untuk skala sekian puluh tahun misalkan. Nah, itu PLN sangat membuka itu atau sangat terbuka gitu untuk bisa bekerja sama. Tapi memang tentunya biasanya dari PLN ini akan melihat secara minus atau surplusnya kebutuhan energi untuk di area tertentu. Misalkan apakah di Jawa ini atau spesifik misalkan di Jawa Barat, Jawa Barat itu ternyata surplus. Oke, untuk pembangunan yang baru sepertinya masih dipertimbangkan dulu misalkan. Nah, tapi sebagai contoh nih Bapak dan Ibu, di Sulawesi Utara itu PLTP kami sebesar 120 MW itu untuk kebutuhan di Sulu Tenggo itu bahkan mencapai di atas 20%. Itu sangat ini ya, sangat menjadi yang prioritas untuk penyediaan energi listrik di sana. Kenapa kok mereka tidak membangun PLTU atau yang pembangkit-pembangkit yang lain gitu? Nah, itu mungkin ya tentunya ini dengan berbagai pertimbangan di mana kalau secara resource kita sudah sama-sama tahu loh di sana itu ada pembangkit listrik di sana itu ada sumber panas bumi yang sangat besar gitu kan. Jadi Sulawesi itu dilewati Ring of Fire, Jawa, Sumatera gitu kan. Kenapa kok sudah ada potensi kok kita membangun pembangkit jenis lain? Nah, itu makanya kami dari Pertamina Power Indonesia sebagai salah satu yang dimandatkan untuk bisa mengenerate electricity untuk kebutuhan baik masyarakat maupun di internal Pertamina sendiri. Nah, kita siap itu untuk melaksanakan itu. Dan saya rasa tidak ada ini kalau misalkan istilahnya menyaingi atau apa, karena secara regulasi end user atau ke customer akhir seperti kita ini yang di rumah-rumah ini, PLN lah regulatornya. Ya, jadi kita tidak akan masuk sampai ke arah sana. Kita itu memang untuk kebutuhan end user itu merupakan ranah dari teman-teman PLN. Gini itu ya. Yang pertama ya. Mohon maaf. Baik Pak, bisa dilanjut. Oke. Tadi kenapa? Ada. Selanjutnya, nah ini pertanyaan ini juga ini teknis nih, teknis sekali. Benar ini kalau untuk sampai dengan vakum sekali ya enggak mungkin kalau misalkan sampai benar-benar nol barges, tapi kami tetap harus menjaga serendah mungkin gitu. Serendah mungkin itu ya sekitar 0,003 angka di belakang koma ya, 0,003, 0,005. Nah, tidak sampai dengan benar-benar nol, itu benar, nggak bisa. Dan ini benar pendapat yang kedua ini, kalau terlalu rendah tidak dikhawatirkan steam akan berubah fasa ya benar. Kalau misalkan vakumnya terlalu rendah bahkan sampai dengan mendekati nol ya ini tentunya tidak akan akan terbentuk kondensasi duluan gitu di sisi inlet. Ini benar. Jadi kalau secara tekanan untuk di vakumnya di kondensernya itu kita jaga setidaknya 0,00 sekian ya, 3 angka di belakang koma. Ini seperti itu jawabannya. Siap, terima kasih. Semoga bisa memberikan penjelasan kepada Pak Yusuf Eko. Selanjutnya, Mbak Rita. Izin bertanya, apa perbedaan yang mencolok antara bisnis Pertamina dan bisnis PLN yang sangat kelihatan? Ini Apriliana. Ini ada yang sekaligus Raisen, mungkin bisa sekalian bertanya. Apriliana Lestari. Di sini ini pertanyaannya mirip ya nih? Iya, mirip Pak. Mirip sama yang tadi kayaknya ya? Iya. Apa monggo
mau itu Mungkin kalau ini mau raise hand beliaunya yang bersangkutan bisa open mic sebentar. silakan Bu Kami Apriliana. Siap, sama-sama Pak Yusuf. ya, selamat malam Bu Apriliana. Malam. Kan Iya. yang ya. Dan Ya, bisa ini pertanyaannya Ibu sebentar karena cukup mengingat waktunya ini padat dan pertanyaan banyak. yang tante. Iya, udah. Kelihatan ya? Ya, Ibu. Nomornya. Silakan. Ada yang saya tanyakan terkait ini, Bu? Ini kan sama seperti yang tadi. Oh, mungkin kita lanjut aja, Pak Ardila. Yang jelas. Oke. Tapi Masih, ini kalau dari pertanyaannya sepertinya iya. sudah terjawab ya. Intinya gini, intinya kalau untuk secara bisnis untuk pembangkitan atau tenaga listrik, kami hanya sampai dengan sebatas menghasilkan listrik ya, atau power generation. Nah, power generation tadi yang saya sampaikan, nanti interface-nya itu ada di switchgear kami di tegangan tertentu, misalkan 150 untuk geothermal. Kalau untuk combined cycle gas turbin kami itu di 500 kV. Nah, itu masuk ke jaringannya PLN juga. Nah, lepas dari interface ini merupakan tanggung jawab PLN untuk mengelola. Dan proses bisnis yang ada antara kami dengan PLN adalah kami menghasilkan listrik, nanti dari PLN akan membayar dalam bentuk skema rate KWH gitu ya, Mas ya. Kalau kita di rumah kan dia membayar dalam bentuk KWH. Kalau kami dengan PLN nanti dari teman-teman PLN akan membayar dalam bentuk KWH juga. Berapa yang kami bisa deliver ke jaringan dengan harga ataupun rate tertentu, nanti itulah yang akan dibayarkan. Jadi itu yang sangat mencolok, Kita tidak kecuali gini ya, kecuali memang kalau secara bisnis pembangkitan sendiri, kalau setahu saya rata-rata pembangkit milik PLN ini masih PLTU ya, rata-rata ya PLTU, PLTD kalau yang di daerah timur sana. Nah kalau geothermal sendiri mungkin mereka juga saat ini mulai mengembangkan. Ada kalau saya tidak salah dengar itu di daerah Maluku sana ya, itu ada under PLN GG ya, PLN Gas and Geothermal kalau nggak salah itu subsidiarinya. Nah itu juga sama gitu, mereka juga IPP, jadi membangun pembangkit listrik panas bumi. Tapi dalam hal ini mungkin kalau secara IPP PLN GG ini selaku subsidiari tetap sama, mereka akan menjual listriknya ke PLN pusat selaku regulator untuk kebutuhan di end user. Mungkin gitu jawabannya. Ya, baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Apriliana. Selanjutnya mungkin Mbak Lita. Ya, SCR B2B apakah memang bisnis geothermal menguntungkan bagi PGE? Pak, kalau yang saya dengar proses survei di awal memerlukan investasi yang tidak sedikit. Ya, dari Ainul Yakin. Iya. Singkatnya iya. bagaimana, Pak? Nggak salah. Memang kalau secara investasi awal memang sangat besar. Memang sangat besar. Jadi saya infokan aja seperti ini. Kalau secara contoh ya, salah satu sumur aja, kita ngebor sumur, itu masih ada yang resen. Oh, Bu Apri yang tadi. Kalau kita secara ngebor salah satu sumur panas bumi itu rata-rata biayanya coba dicari di internet itu. Rata-rata itu di sekitar 6 sampai 7 juta dolar per sumur. Bayangkan. Sementara biasanya untuk satu power plant misalkan 50 megawatt gitu ya. 50 megawatt itu berarti kira-kira butuh kalau satu sumur bisa 8 mega berarti berapa Mas? Kira-kira sekitar 6 lah ya, anggap aja 6 sumur ya. Nah, coba bisa dibayangkan, 6 sumur itu sudah senilai berapa juta dolar. Itu baru ngebor sumurnya. Kemudian belum EPCC-nya untuk membangun power plant-nya, membangun pipelines dari sumur geothermal ke pembangkitnya, ya kan. Kemudian untuk membangun seluruh auxiliaries-nya, termasuk perizinan-perizinan yang harus diurus. Benar ini yang kalau ditanya, ini survei-surveinya juga bagaimana. Nah, itu juga menjadi nilai investment yang luar biasa besar ya untuk di project development dari suatu pembangkit geothermal. Tapi jangan salah,
Nah, ini saya kasih contoh ya, sebagai contoh saja. Ini angka yang saya sampaikan angka umum ya. Monggo dihitung menggunakan kalkulator. Kalau misalkan 55 megawatt satu unit ya, kemudian harga dari kita misalkan jual beli listrik itu anggap ya, misal ya, ini misal, bukan angka yang real. Misal di 10 sen per kWh. 10 sen itu berarti berapa, Mas? Kalau dirupiahkan anggap aja 10.000 lah ya. Ya, monggo dihitung dalam setahun berapa penghasilan yang bisa dihasilkan dari 55 megawatt PLTP. Monggo dihitung saja, ini dari Ainul Yakin ya, Mbak Ya, Ainul Yakin betul. ya. Monggo dihitung saja itu nilainya. Nah, tentunya dari situ nanti kalau ditanya menguntungkan ya apa enggak, ya jelas menguntungkan gitu kan. Kita akan ada banyak sekali nih. Tadi saya baru bicara mengenai pemanfaatan tidak langsung ya, pemanfaatan untuk menjadi listrik. Padahal tadi di slide-slide akhir saya menunjukkan juga bahwa set produk atau istilahnya apa ya, air panas yang tadinya itu dipisahkan antara uap dan ini ya, dan air panas itu tadi, uap masuk ke turbin, air panas ini masih panas dan bertekanan, ini kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan yang lain, termasuk NCG-nya pun bahkan kita bisa lakukan apa ya, misalkan untuk perubahan itu misalkan dari CO2 to metanol, silika extraction dan lain sebagainya. Jadi akan sangat banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dari memanfaatkan geothermal ini. Itu, Mas. Siap. Luar biasa sekali. Selanjutnya, Ibnu Sofyan, dengan kapasitas produksi yang sama, apakah harga listrik yang dihasilkan dari proses geothermal bisa bersaing dengan batu bara? Kiranya berapa perbandingannya? Ini menarik ini. Nah, ini menarik nih. Kalau perbandingannya dengan batu bara ya saya mundur teratur nih. Oh gitu Pak ya? Ya, kenapa? Ya karena memang kalau batu bara ini gimana ya? Kalau secara teknologinya kan mungkin memang tidak akan berbeda ya. Dari sisi pembangkit, dari sisi turbinnya, turbin sampai ke menghasilkan listriknya. Tapi kan yang berbeda kan kalau pembangkit batu bara kan pakai boiler ya. Boiler ini ya jadi dia sifatnya kan tinggal memanaskan air. Sumbernya dari mana? Ya batu bara ini kan untuk yang kita panaskan, batu bara yang kita bakar untuk memanaskan air di dalam boiler ini. Akhirnya nanti airnya akan berubah fasa menjadi uap dan bertekanan untuk memutar turbin kan gitu. Nah, bedanya kalau geothermal ini kan untuk untuk resource-nya, nah itu kan berarti kan kita juga harus secara terus-menerus akan mengirimkan secara transport ya, misalkan menggunakan kereta, menggunakan truk gitu kan. Nah, terus bagaimana dengan harganya? Memang harganya walaupun nih kita secara natural itu memanfaatkan panas bumi, ya tapi faktanya memang karena pertimbangan tadi dari pertanyaan yang sebelumnya, bahwa investmentnya itu memang masih luar biasa besar dengan sukses ratio untuk di lingkungan geothermal itu masih ya ibaratnya masih tergolong rendah ya, 50-60% sukses rasionya. Ya, makanya untuk harganya itu tidak bisa disandingkan itu dengan batu bara. Batu bara itu kalau saya tidak salah sekitar 3 atau 4 sen itu bisa dapat ya per kWh. Tapi kita di sini dihadapkan dengan dua kondisi. Non renewable, which is mungkin dalam waktu ya Anda tahu ya apakah dalam waktu dekat atau bagaimana habis. Kemudian dihadapkan juga dengan dia tidak ramah lingkungan. Jangan lupa juga 2060 Presiden kita sudah mencanangkan zero net emission. Nah, bagaimana caranya nanti otomatis secara berangsur yang saya dapatkan informasi adalah bahwa PLTU yang mungkin kalau by kontraktual itu misalkan 30 tahun berkontrak kemudian habis, ada kemungkinan itu akan di stop beroperasi. Nah, mungkin seperti itu ya, karena memang bagaimana kita transisi energi ini sangat penting ini, karena menghadapi situasi-situasi tersebut. Itu, Mas. Baik, siap. Berarti lebih mahal dikit, Pak ya. Tapi dampaknya renewable seperti itu. Ya. Kemudian ada Yudhistira izin bertanya, Pak, yang langsung panas sekarang adalah perbincangan mengganti subsidi gas melon ke kompor induksi. Gimana menurut pendapat Bapak sebagai bagian dari entitas Pertamina? Ini agak melenceng sedikit, tapi mungkin bisa menjawab, Pak Ardila. Sebentar, saya baca ulang. Yang lagi panas, perbincangan mengganti subsidi gas melon ke kompor induksi. Ya ini sebenarnya simalakama ya. Maksudnya apa? Kalau saat ini kan PLN gimana, Mas? Kira-kira saat ini kebutuhan listrik atau kebutuhan untuk listrik yang tersedia itu gimana? Kita sudah terpenuhi belum sih? Belum.
Apalagi kalau kita bicara overall Indonesia ya. Emang kompor induksi ini kalau kita di negara-negara maju itu sudah banyak digunakan gitu. Bahkan saya waktu kuliah dulu pun saya beberapa ini pindah apartemen itu juga sama, Mas. Pakainya kompor induksi semua itu. Tapi apakah secara power generation-nya itu kita siap? Itu belum ternyata di Indonesia. Nah, makanya untuk ini gas melon saya istilah gas melon. Ya, intinya untuk penggunaan gas ini saya yakin transisinya juga perlahan-lahan akan ada itu. Tapi apakah nanti bisnisnya akan terganggu dengan misalkan gas melon ini ataupun LPG ini akan digantikan dengan kompor induksi? Tidak juga. Jangan lupa kita bisa memanfaatkan gas ini untuk combined cycle gas turbine, di mana secara teknologi CCGT ini salah satu dari proses transisi energi ya, dari kita PLTU, PLTD, PLTG itu menjadi sebelum kita sampai ke benar-benar renewable energi yang kita gunakan. Jadi dia itu CCGT ini, combined cycle gas turbine ini secara emisi lebih rendah. Nah, ini kita bisa manfaatkan gas ini untuk kebutuhan di sana. Walaupun memang peralihan dari gas ini ke kompor induksi ini saya yakin kalau pendapat saya pribadi masih akan membutuhkan waktu, terutama untuk di daerah-daerah. Baik, terima kasih. Kompor Selanjutnya, induksi dayanya besar loh ya. begitu Pak ya. Kita biasa kalau di rumah 1.300 pasang itu langsung jeglek, Mas. Jeglek. Waduh, padahal 1.300 Pak ya. Iya. Baik, lanjutnya Pak EF, Maftu, apakah ada planning dan target dari Pertamina Power untuk sebaran target NRE di Indonesia? Nah, iya. Ini sebenarnya ada tadi di slide ya. Tapi mungkin sekilas saja saya sampaikan bahwa untuk sebaran target, mungkin kita kategorikannya ke jenis-jenisnya dulu. Jenis-jenis pembangkit ya. Jadi ada yang pertama geothermal. Jadi kalau misalkan secara installed capacity itu kita sudah mencapai 672. Ini yang saya sebutkan itu memang benar-benar kami operasikan. Target di 2026 itu kami akan mengenerate twice atau 2 kalinya. Jadi target kami sekitar 1.000 sekian, saya lupa ada di slide tadi, 1.100 megawatt di 2026 kita bisa fully energized. Itu untuk geothermal. Bagaimana dengan PLTS? Nah, PLTS ini juga sama. Untuk misalkan di portofolio 2020 mungkin skalanya kalau overall yang terakumulasi atau yang total terpasang itu mungkin masih di bawah 20 megawatt. Tapi di akhir 2022 target kami di 200 megawatt peak sudah terpasang. Dan seterusnya nanti untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa mulai memasang seiring dengan memang saat ini yang kami bangun 200 megawatt ini adalah untuk yang yang on grid atau yang tidak menggunakan baterai. Nah, nanti kayak seiring waktu kita mungkin sama-sama yakin ya teknologi baterai semakin baik, semakin murah dan semakin kompetitif. Nah, itu yang PLTS dan mungkin kalau yang lain juga sama, ada mikrohidro kita juga sama sedang mengembangkan. Salah satunya kita lakukan akuisisi ya yang sudah beroperasi. Saya lupa kapasitasnya sekitar 20-30 megawatt ada di Sumatera. Dan juga kita ada juga salah satu bagiannya di dalam Green Industrial Zone yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi Green Industrial Zone ini kita nanti akan mengintegrasikan beberapa jenis pembangkit ramah lingkungan. Ada salah satu yang kita kaji ya, floating PLTS. Nah, itu floating solar PV, monggo. Itu juga menarik kalau mau dicari. Ada gelombang pasang surut juga kami masih tahap project development. Nah, kalau yang tadi ya microhydro ataupun PLTA itu juga on progress, termasuk Bayu. Nah, ini Bayu memang menjadi tantangan ya, atau PLT ini ya, angin ya, menjadi tantangan karena memang seperti contohnya yang di Sidrap itu. Kalau misalkan kita coba cari tahu bagaimana kondisinya sekarang, memang secara operasional mereka efisiensinya saat ini masih tergolong sangat rendah ya, karena intensitas angin yang ada di Indonesia itu tidak sebagus seperti yang ada di Belanda, di New Zealand, dan mungkin kota-kota yang memang mereka sudah atau negara-negara yang mereka sudah sangat expert untuk pengembangan PLTB ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab ya untuk Mas EF. Terima kasih. Selanjutnya lebih singkat-singkat lagi Pak karena sepertinya masih banyak ini ya. Bertanya dengan cara menggunakan aplikasi apa atau daftar dulu link yang sudah dicantumkan oleh pemerintah itu lebih mudah saat pembelian Pertamina. Pertanyaan sedangkan ini maksudnya tentang ini BBM ya, tentang kebijakan sekarang terkait My Pertamina seperti ini.
Gimana Pak? Dijawab? Bentar ya, Atau- Pak. Saya coba pahami dulu. Sedangkan masih banyak masyarakat belum mendaftar saat pembelian Pertamina ataupun. Oh, oke. Ya, ya ini memang sebenarnya menjadi tantangan juga ya untuk Pertamina dalam hal ini. Ini sebenarnya bukan di ranah kami. Jadi saya mencoba untuk menjawabnya secara lebih general ya. My Pertamina ini merupakan salah satu cara yang baik ya. Salah satu cara yang baik untuk bisa memanfaatkan bahan bakar minyak dalam hal ini, Pertalite sama solar ya, lebih tepat sasaran. Mas Robi, coba saya tanya, seberapa sering sampean melihat di pom bensin Pajero, Fortuner, Pakai atau Pertalite. mobil-mobil yang bagus-bagus itu mengisi solar Bagi atau solar. mengisi Iya, Pertalite? Sering kan ya? sering banget. Apakah layak mereka apakah layak mereka memakai itu? Enggak kan? Iya. Tuh. Nah, maksud saya gini, jadi bagaimana supaya ini bisa tepat sasaran, gitu. Arahnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? My Pertamina itu kan kita nanti akan mendaftarkan nomor KTP kita ya, di mana nomor KTP ini sudah terintegrasi ya. Kalau misalkan kita lihat di sistem pemerintahan itu kalau di apa ya, di bawah apa ya, Dukcapil ya atau apapun itulah, yang punya database untuk salah satunya adalah pekerjaan. Nah, di situ nanti langsung bisa otomatis terscreen bahwa pekerjaan dari orang A, B, C, D itu, oh oke, ini yang ini layak, yang ini tidak layak, dan seterusnya. Termasuk juga jenis mobil yang diisi, itu kan juga nanti bisa kelihatan, oh mobil ini tidak diperbolehkan, dan seterusnya. Nah, sebenarnya seperti itu memang kalau misalkan kalau kita lihat sih secara penerapannya masih butuh banyak perbaikan ya. Saya bisa bilang seperti itu, tapi ya seharusnya ini menjadi hal yang baik untuk bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mengarahkan subsidi ini tepat sasaran. Tantangannya kalau misalkan di desa-desa seperti apa? Nah, makanya sebenarnya ini masih belum beroperasi secara penuh ya. Artinya kalau misalkan kita lihat lagi ini di artikel-artikel itu baru beberapa kota saja itu yang untuk diuji coba, itu belum semua. Nah, jadi artinya mungkin kalau secara proses peralihan ini masih butuh waktu, tapi ya percayalah tidak akan sesulit yang dibayangkan. Karena saya sudah mungkin setidaknya 1 tahun ini saya sudah menggunakan My Pertamina untuk proses transaksi pembelian BBM ya. Itu nanti kalau nggak salah terintegrasi dengan Link Aja ya. Nah, Link Aja ini apa sih? Link Aja kan sebenarnya sama saja ya dengan yang kayak GoPay atau apa itu ya. Tapi Link Aja ini kalau saya tidak salah ya, Link Aja ini milik BUMN. Siap. Ya kayak etol dulu Pak ya. Sekarang kan sudah lancar aja. Menurut saya tidak akan susah sih. Mungkin kita karena belum terbiasa aja. Dulu kita mungkin tanya-tanya kan, gimana sih caranya pakai Gojek? Sekarang udah beli makan cuma 200 meter aja pakai GoFood. Nah, itu. Baik Pak, mungkin cukup Pak sesi tanya jawab ini karena memang banyak sekali Mas Yan, tapi karena memang terbatas waktu Pak, ngapunten sekali. Ya mohon maaf memang ada beberapa hal yang kita batasi. Mungkin ini Pak terkait tadi terakhir video closing sekalian mungkin ada penutup closing statement dari Pak Ardila mengenai materi yang tadi disampaikan. Seperti itu Pak Ardila. Mungkin saya closing dulu ya. Bapak. Begitu, siap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama saya dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan, masih ada hal-hal yang belum tersampaikan dari saya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak semuanya terjawab karena keterbatasan waktu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sharingkan di sini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, khususnya untuk mengenal lebih dekat terkait transisi energi yang ramah lingkungan itu seperti apa. Itu mungkin Mas, terima kasih dari saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya tutup dengan saya tampilkan video ya. Ya, monggo Pak, terima kasih banyak. Saya matikan layar Mas, takutnya videonya nggak keputar dengan baik. Oh iya, siap. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pertanyaan bisa lewat media sosial lain. Tadi sudah keluar Pak, tapi hilang lagi.
sebentar. Tadi lupa ini suaranya saya Oke, saya siap. tik. Nanti mungkin bisa di-share media sosialnya lewat kolom chat Pak, ada yang bertanya. Udah muncul, Mas? Muncul Pak, muncul. Oke, monggo. Ini videonya mungkin nggak lama ya. Nanti mungkin akan saya cut juga. Suaranya keluar kah, Mas? Belum Pak. Oh, keluar. Oke. Nanti ada 2 video, Mas. Ini tidak akan saya putar penuh. Siapa? 2-3 menit. Energi menjadi pemandu kehidupan, penerang setiap langkah, Mas, tadi saya salah putar, Mas. Yang ini. pemberi rasa aman, pencipta rasa nyaman, penghadir senyum di sudut-sudut kehidupan. Energi membuat kehidupan jauh lebih baik untuk kita semua. Energi menjadi pelindung bagi konservasi di setiap area operasi kami. Energi telah hidup berdampingan dengan masyarakat dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Di bidang kesehatan, mulai ibu dan anak serta tanggap bencana COVID yang saat ini melanda. Pemberdayaan masyarakat termasuk dukungan bagi pemberdayaan perempuan. Infrastruktur dan lingkungan. Sebagai pionir dalam pengembangan energi bersih panas bumi di Indonesia, kami mengelola 15 wilayah kerja panas bumi di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Dengan total kapasitas terpasang di wilayah kerja kami adalah 88% dari kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, yang setara dengan 88.000 barel oil equivalent per day. Kami turut berkontribusi menyalurkan listrik ke lebih dari 2 juta rumah di Indonesia dan mendukung komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi karbon. Dengan tetap mengedepankan Operation Excellence, kami mengimplementasikan serangkaian ISO, termasuk juga ISO 37001 untuk komitmen anti penyuapan. Melalui program Beyond Energy, kami berencana melakukan pengembangan Brines to Power untuk mengoptimalkan pemanfaatan brines atau air panas untuk pembangkitan listrik, termasuk inisiasi Green Hydrogen Production dan Geothermal Tourism.
Komitmen kami telah mendapatkan pengakuan tertinggi di bidang lingkungan hidup di Indonesia selama 10 tahun berturut-turut. Dari program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, menuju visi kami sebagai World Class Green Energy Company. Baik, luar biasa sekali itu tadi penutup materi dari Pak Ardila Johan Erdiansyah, seorang Senior Analysis to Maintenance Planning and Evaluation PT Pertamina Power Indonesia, yang telah memberikan materi yang tentunya luar biasa tentang energy transition is a must, green and sustainable resources are the ultimate solution. Terima kasih banyak Pak Ardila telah menyampaikan hal yang luar biasa. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama Mas. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masih ada satu hal lagi terkait penjelasan program MEST, Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan materi tadi sampaikan bahwa di MEST ini ada salah satu bidang keahlian yang serupa dan nyambung dengan materi tadi, ini tentang teknologi geotermal, dan juga beberapa bidang keahlian lain mulai dari energi terbarukan, startup teknologi, dan mitigasi risiko bencana. Mungkin langsung saja lebih lanjut akan disampaikan kepada Ketua Program Studi Pascasarjana Inovasi Sistem dan Teknologi Bapak A.A. Bagus Dinariana Dwi Putranta PhD. Selamat malam Pak Dinar. Selamat malam Pak Mas Robi, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mewakili sekolah para pimpinan di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Ardila atas perkenannya tadi untuk memberikan sharing informasi terkait dengan kegiatan yang ada di Pertamina Energi. Baik. Dalam 5 menit ke depan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi, khususnya di Prodi MEST, jadi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Baik, apa sudah terlihat? Sampun, Pak. Yeah. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang SIMT. Jadi SIMT adalah satu-satunya sekolah yang ada di ITS gitu untuk mendampingi, ada 7 fakultas sebelumnya. Jadi Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ini memang dikhususkan untuk program-program pendidikan maupun pengembangan riset di bidang interdisiplin dan multidisiplin. Kami di SIMT ada beberapa program studi gitu ya, ada program studi Doktor Manajemen Teknologi, Magister Manajemen Teknologi yang yang sudah cukup lama ada di ITS gitu ya. Kemudian mulai tahun lalu kita membentuk bidang prodi lainnya di SIMT, yaitu Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Kemudian ada juga program profesi insinyur dan program pelatihan bersertifikat. Nah, acara hari ini kami khususkan untuk sedikit memberikan penjelasan tentang Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Saat ini ada 4 bidang konsentrasi di prodi ini, yaitu ada energi terbarukan, teknologi geotermal yang tadi beberapa informasi juga sudah di sharing gitu ya, kira-kira apa yang akan dikembangkan dan dipelajari di bidang konsentrasi ini. Kemudian ada juga bidang konsentrasi startup teknologi dan mitigasi risiko bencana. Jadi ini adalah 4 bidang konsentrasi atau bidang keahlian yang saat ini ada di
program Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Dan kalau kita lihat bahwa sangat bervariasi bidang yang dikembangkan di prodi ini. Nah, itu dimungkinkan karena kita memiliki struktur kurikulum yang kita sebut dengan modular begitu ya. Jadi memungkinkan bahwa bidang-bidang keahlian lainnya dimunculkan dari program studi ini. Jadi ada kelompok mata kuliah pondasi, strategi inovasi, research dan juga spesifik teknologi, di mana mata kuliah pondasi, strategi, dan inovasi serta riset ini akan diambil oleh semua mahasiswa yang tergabung di program Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Sedangkan yang mata kuliah penciri di bidang-bidang keahlian atau bidang-bidang konsentrasi itu akan tergabung pada kelompok bidang atau kelompok mata kuliah teknologi. Nah, ini adalah struktur kurikulumnya. Jadi kurikulum di Sekolah Interdisiplin Manajemen Teknologi, khususnya di program magister gitu ya, itu didesain untuk 4 semester gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada mata kuliah pondasi, kemudian strategi inovasi dan kelompok teknologi serta riset. Dan ini adalah mata kuliah yang nantinya akan diambil oleh mahasiswa. Jadi kalau pada layer pertama, kedua, dan keempat ini akan diambil oleh semua mahasiswa yang tergabung dalam program studi MIST. Dan mata kuliah yang ada di level ketiga inilah, yaitu mata kuliah pilihan yang nantinya akan diambil oleh mahasiswa yang secara spesifik tergabung pada bidang-bidang keahlian tertentu. Secara umum gitu ya, energi terbarukan dan juga teknologi geotermal kita bisa masukkan dalam satu klaster begitu. Jadi ada mata kuliah pilihan untuk energi terbarukan, kita lihat di sini detailnya. Secara detail nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat mendapatkan file ini yang akan di-share oleh Mbak Lita. Siapa saja yang bisa bergabung gitu ya. Jadi ada ya fresh graduate tentunya, praktisi dan pegawai, kemudian mungkin dari rekan-rekan dari Pemda, Dinas SDM, akademisi dan peneliti, serta khalayak umum yang tertarik pada bidang energi terbarukan dan teknologi geotermal, di mana profil atau kompetensi lulusan nantinya diharapkan bisa menjadi inovator dalam bidang teknologi, profesional yang bekerja pada bidang teknologi, konsultan, juga technopreneurs. Sedangkan untuk mitigasi bencana, ya kompetensi lulusan adalah untuk mampu mengelola risiko secara inovatif, mampu memanfaatkan teknologi terkini dalam pengelolaan risiko, memberikan solusi atas kejadian peningkatan risiko, dan merancang kegiatan maupun program dalam membangun resiliensi. Dan mata kuliah pilihannya Bapak Ibu bisa lihat di sini secara detail. Jadi yang ini akan membedakan dengan bidang konsentrasi yang lainnya. Jadi ada pengantar manajemen risiko bencana, perencanaan pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas sistem logistik bencana, dan penilaian risiko bencana. Dan ini adalah perspektif mahasiswa gitu ya, dari fresh graduate, mungkin dari konsultan atau kontraktor, pemerintah, BNPB, kemudian LSM, juga industri keuangan, serta akademisi dan peneliti. Dan untuk startup teknologi, ini adalah program magister yang diinisiasi atau hasil kerjasama dari SIMT dengan IDS Digital College. Ya. Jadi ini sedikit berbeda dengan yang 3 lainnya. Jadi ini adalah program kerjasama atau jadi nanti mahasiswa akan mendapatkan gelar dari magister dari ITS dan juga Certificate of Completion dari IDS Digital College. Ya. Dan mahasiswa juga nantinya berkesempatan untuk
mendapatkan akses ke teknologi dan juga studi kasus dari industri, kemudian mendapatkan kesempatan untuk internship dan di startup dan industri ataupun proyek sosial, dan live session dengan tentunya faculty members di ITS maupun IDS faculty, dan tugas-tugas yang berbasis pada industri. Nah, program ini ditujukan kepada entrepreneurs dan pemimpin bisnis, kemudian pendiri bisnis startup, manajer tingkat menengah hingga senior, dan juga konsultan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jika nantinya berminat gitu ya untuk bergabung dengan kami untuk mengembangkan baik teknologi geothermal maupun energi terbarukan serta bidang-bidang keahlian yang lainnya, bisa mengakses informasi yang ada di slide ini, dan juga nanti informasi-informasi lainnya akan diberikan atau di-share melalui grup oleh Mbak Rita dan juga Mas Aziz. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Mas Robi. Baik, terima kasih Pak Dinar atas penjelasan tadi mengenai program studi pascasarjana Magister Inovasi Sistem dan Teknologi yang tadi membawai 4 bidang keahlian, mulai dari startup teknologi, kemudian ada energi terbarukan, teknologi geothermal, dan mitigasi risiko bencana. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada ingin bertanya mengenai program pascasarjana tersebut, kami silahkan. Barangkali ada yang ingin berkenan minat untuk bisa bergabung bersama kami di SIMT ITS. Karena pendaftarannya sebentar lagi nih, ya Pak Dinar ya. Sampai tanggal 17 ya Pak Dinar ya pendaftarannya. Betul Pak. Berarti 17 Juli. Tidak sampai 2 minggu lagi. Ini segera untuk Bapak Ibu bisa segera melengkapi persyaratan pendaftaran. Monggo Bapak Ibu sekalian, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Atau mungkin cukup tadi karena sudah habis mungkin energinya tadi terserap di energi terbarukan geothermal tadi Pak Dinar yang disampaikan oleh Pak Ardila ini. Baik, mungkin jika tidak ada Bapak Ibu sekalian, kesempatan terakhir cukup ya Bapak Ibu sekalian. Boleh menambahkan Mas Rob? Monggo Ibu Melania. Mbak Bu Melania. Selamat malam Bu. Selamat Terima malam. kasih hadirnya. Iya ini. Jadi saya ingin menambahkan informasi Pak Dinar. Jadi saya mewakili dari Puslit Energi Berkelanjutan, salah satu pusat penelitian di ITS yang kita bergeraknya atau riset-risetnya adalah bidang energi terbarukan. Khusus untuk geothermal ini banyak alumni-alumni kita itu yang sudah berkiprah, maksudnya alumni ITS yang berkarir di bidang geothermal dari berbagai disiplin ilmu. Dari alumni ini kemudian mereka menginginkan adanya semacam judulnya sih webinar, tetapi sebenarnya saya lebih tepatnya seperti kuliah modular gitu ya. Jadi tadi terima kasih Pak Ardila sudah melengkapi, izin nanti boleh kita masukkan di dalam satu modul yang ada di Puslit Energi jika berkenan, dan beberapa kali juga dari PGE itu mengisi acara kami mungkin sekitar 5 kali ya dari PGE ini. Tapi memang isinya adalah khusus ilmunya gitu. Yang terakhir kemarin kita hari Sabtu lalu 2 Juli itu temanya adalah geomekanik untuk di geothermal itu seperti apa. Artinya begini, selain perkuliahan nanti kalau Bapak Ibu teman-teman semua mendaftar di MEST, itu juga ada materi yang khususnya dari geothermal. Jadi kalau misalkan background-nya kok kurang nih tentang ini, nanti bisa dilihat modul-modulnya. Ini kami juga sudah berusaha menulis ulang Pak Dinar. Jadi setiap pembicara kami tulis ulang atas konfirmasi pembicaranya, nanti menjadi sebuah buku dari 20 webinar yang 20 seri webinar yang sudah kami lakukan saat ini. Dan rata-rata
dari survei yang kami lakukan, kami mensurvei dari beberapa peserta, mungkin yang pernah hadir di sini belum kebagian ininya ya, surveinya nanti bisa mengisi. Kalau saya lihat 78% masih menginginkan itu ada di hari Sabtu. Jadi kami itu jadwalnya Sabtu jam 2 sampai jam 4. Apa ini kalau pesertanya sedikit itu karena banyak yang ingin jadwal lain, karena ternyata ini karena mungkin topiknya sudah pernah didengar dan sebagainya. Intinya sumber materi belajarnya bukan hanya di kelas, tapi juga banyak hal yang bisa diperoleh. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak Dinar. Oh ya, kalau yang energi yang lain, kebetulan dari tim dosen ini juga banyak kerjasamanya dengan beberapa industri untuk waste to energy. Tadi kalau ada pertanyaan, sampahnya gimana, waste dari industri gimana, ini sebenarnya industri di Indonesia juga sudah banyak berancang-ancang untuk full biomass. Kalau kemarin co-firing, sekarang sudah mau mencoba beralih ke biomass menyongsong 2060, Pak Ardila. Itu saja sedikit tambahan informasi dari saya, Pak Dinar, Pak Robi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Melania. Jadi untuk informasi juga untuk Bapak dan Ibu-Ibu, Bu Melania ini adalah salah satu yang menginisiasi program atau bidang keahlian energi terbarukan dan juga aktif di geothermal, Bu ya. Saya provokator aja. Terima kasih Bu Melania. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Bu Melania telah memberikan tambahan terkait MIST. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang masih ingin bertanya atau ya ada yang kurang jelas mungkin. Jika memang tidak ada, mungkin pada sesi malam hari ini kita bisa cukupkan, Pak Dinar. Oke, mungkin di sini juga ada Pak Haryo, kalau beliau berkenan untuk berbagi sesuatu informasi. Oh, baik, selamat malam Pak Haryo. Selamat malam. Apakah Pak Haryo masih bersama kami? Selaku Wakil Dekan SMT ITS, sepertinya masih tadi terakhir sedang ujian tesis, sedang menguji Pak Dinar. Selamat malam. Mohon maaf, baru selesai saya. Baik. Ini tadi di jalan juga soalnya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya kamera ini di jalan. Ya, Pak Haryo mungkin bisa meluangkan waktunya untuk bisa menyapa dan memberi statement atau menyapa teman-teman peserta, atau mungkin sekaligus menutup juga pada kesempatan malam hari ini, Pak Haryo. Oh ya, terima kasih Pak Mas Robi. Saya kira saya mengucapkan terima kasih sekali untuk acara malam ini, yang dari Bapak siapa tadi dari Pertamina Geothermal tadi. Iya, mohon maaf Pak, saya tadi Mohon maaf Pak Haryo, sedikit putus-putus. Halo, ya. Sedikit putus-putus. Oh iya, saya di jalan soalnya ini. Oh, tadi dalam perjalanan dari Sidoarjo terus ada sidang. Sebentar. Siap. Iya, jadi mohon maaf kalau terputus, tapi baik, masih bersama kami Pak Haryo. Ngapunten, mohon maaf. Sebenarnya ini ada pertanyaan bagus loh, Mas Robi. Yeah. Dari Pak Sony ini di chatting. Itu karena terkait dengan acara kita. Oh iya, mungkin Pak Dinar bisa menjawab mungkin apakah sudah ada semacam agreement kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk dapat menampung, memfasilitasi mahasiswa untuk riset
dan inovasi-inovasi ke depannya. Mungkin lebih ke ini di MIST sendiri ini, Pak. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Melania maupun Pak Haryo ya. Ya, jadi ITS sebenarnya punya banyak MOU gitu ya, atau agreement lah dengan perusahaan-perusahaan terkait, tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan energi gitu ya. Jadi skema kerjasamanya bisa jadi melibatkan Tridharma perguruan tinggi, jadi ada pendidikan, kemudian riset tentunya, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Mungkin kalau detail perusahaan-perusahaan mana saja yang terkait dengan energi terbarukan dan juga geotermal, mungkin Bu Melania bisa membantu memberikan informasinya. Terima kasih Pak. Jadi ini yang sudah dilaksanakan dan memang sebenarnya bisa melibatkan banyak mahasiswa. Sementara ini banyak yang terlibat itu mahasiswa yang berkampus di Sukolilo ya Pak ya, yang pagi gitu, terus kemudian sorenya bisa. Tapi di MIST ini barangkali juga banyak yang berasal dari perusahaan itu sendiri, bisa dikembangkan. Kemudian dari perusahaan itu juga bisa membuat MOU dengan ITS sehingga nanti bisa sama-sama. Namun demikian di ITS sendiri juga mempunyai banyak MOU seperti yang sekarang sedang jalan kami dengan Mentari, kemudian dengan Haier itu singkatan apa ya, perusahaan yang di bidang energi juga, dan kami saat ini sedang mengerjakan beberapa proyek di Maluku, NTT, kemudian di beberapa kota di Pulau Jawa ini khususnya untuk PLTS, bioenergi, biomasa dan sebagainya. Khususnya ini untuk salah satu perusahaan asing di Jawa Timur ini juga terus-menerus meminta kami untuk melakukan penelitian yang terkait dengan pemanfaatan biomasa untuk pengganti batu bara. Jadi yang sering kami dapatkan adalah untuk PLTS, biomasa, kemudian energi angin, walaupun ini seringkali hasil FS-nya sebenarnya kami tidak merekomendasi untuk dilaksanakan gitu ya. Tetapi kalau perusahaan asing di Jawa Timur ini ada beberapa yang masih jalan juga SKK Migas tentang CO2 reduksi dan sebagainya. Itu ada beberapa. Cukup banyak dan cukup banyak menampung mahasiswa. Saya kira Pak Dinar, cuman kalau siang bekerja, malamnya kuliah, kemudian masih dengan perusahaan ini perlu effort yang lebih besar kayaknya ya, karena juga menyita waktu di jam kerja. Itu aja informasi dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih hubungannya. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya sangat banyak sekali semacam agreement atau kerjasama yang ada di ITS, khususnya juga di SIMT, di program studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi, seperti itu ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau hal yang kurang jelas, karena sekali lagi kami mengingatkan untuk pendaftaran ini hingga tanggal 17, sehingga tidak sampai 2 minggu lagi, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa berkonsultasi kepada kontak person kami, dan juga mungkin bisa bergabung melalui grup WhatsApp yang sebagai informasi dan juga arahan barangkali jika ingin ada pertanyaan lebih lanjut bisa melalui grup di sana. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Ini ada Pak Sony masih menambahkan. Karena menurut saya ilmu yang kita pelajari akan lebih langsung terserap terkait menghadapi tantangan-tantangan ke depan, mungkin yang lebih menarik terkait renewable energy, geothermal, bahkan mungkin pada bidang nuklir dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Sony. Mungkin bisa bergabung ke MIST ITS untuk lebih dalamnya, begitu ya Pak Dinar dan Bu Melania. Oke, tentunya. Kalau yang mau sangat itu saintifik juga ada kerjasama dengan Jepang, Thailand sampai 3 tahun ke depan itu untuk student exchange. Kalau yang di MIST ini lebih ke terapan ya Pak Dinar ya, walaupun ada di MT gitu. Semua ini. Baik,
Mungkin cukup Bapak Ibu sekalian, jika memang tidak ada. Terakhir mungkin satu pertanyaan lagi, jika memang ada diskusi terakhir pada sesi malam hari ini, karena sekaligus ini menjadi open house virtual SIMT yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti tidak ada lagi, mumpung kesempatan kita bisa bertatap muka secara Zoom, dan bisa ada narasumber maupun ada Ketua Prodi, Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya mengenai SIMT maupun khususnya program studi MIST, seperti itu. Karena mengingatkan kita saat lagi akan tutup pendaftaran tanggal 17, Bapak Ibu sekalian. Cukup Bapak Ibu sekalian? Mungkin cukup Pak Dinar? Ya, dari saya cukup Pak Mas. Closing statement untuk malam hari ini Pak Dinar, untuk mengakhiri dari materi tadi dan terkait dengan STITS tentunya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih baik kepada Pak Ardila yang sebagai narasumber pada malam hari ini, juga kehadiran Bapak dan Ibu-ibu untuk bisa hadir di Open House SIMT yang kelima, yang terakhir pada seri Open House di semester ini. Dan kami mengajak Bapak dan Ibu-ibu yang tertarik untuk mengembangkan bidang-bidang keahlian di geothermal maupun di energi terbarukan, serta mungkin juga ada yang mahasiswa yang tertarik pada startup teknologi dan mitigasi risiko bencana untuk bisa bergabung dengan kami di program Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Robi. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak penutup dari Pak Dinar. Semoga selama beberapa saat terakhir tadi ini bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian, terutama materi yang disampaikan oleh Pak Ardila dan juga beberapa informasi mengenai SIMT ITS maupun khususnya di program studi MIST. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan untuk bisa mengisi daftar hadir atau presensi sebagai bentuk administrasi kepada kami, dan juga jika berkenan Bapak Ibu sekalian dapat bergabung melalui grup WhatsApp, akan kami share untuk materi dan juga rekaman video pada sesi kali ini di grup, seperti itu Bapak sekalian. Kemudian kami mengingatkan untuk dan memberi informasi untuk dapat membuka Instagram kami di @official_mmtits untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai program-program dan kegiatan aktivitas di SIMT ITS. Dan juga Bapak Ibu sekalian jika ingin mengkonsultasikan diri terkait pendaftaran MIST bisa melalui official WhatsApp maupun WhatsApp di atas nama Mbak Lita dan juga Mas Asis. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dan kami berikan mengenai informasi-informasi dan sharing session, terutama materi terkait renewable energy. Saya Robi Pradana undur diri dari kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinar, Bu Melani, Pak Haryo, kemudian Pak Ardila dan Bapak Ibu sekalian serta Open House SIMT 5. Terima kasih. Terima kasih Jenli, Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, akan saya tutup untuk Zoom Room pada malam hari ini.